presiden kita itu kalau bahasa saya bodoh. Ya kalau kita lihat mukanya Pak Prabowo itu siapa ya? That's Indonesia gitu ya. Terus kemudian kita di framing bahwa seakan-akan presiden kita itu jeopardize demokrasi. Kita lebih baik kok daripada negara-negara seperti di Iran. Kita demokrasi kok. Terbukti apa? Itu anak muda ketua BEM sampai detik ini masih hidup dia. Ya kan? Itu mah udah kelewatan sih kalau menurut aku ya. Loh kalau saya jadi orang tuanya saya coret dari kakak tuh. Ini siapa ini yang ngomong apa? Prabowo apa? Saya kasih nama kucing itu Prabodo Subianto Lol. Itu kan congkak bahasanya. Mahasiswa model begini congkak sebenarnya. Prabowo itu presiden bodoh. Iya. Sebenarnya seorang presiden bisa juga kan melakukan tindakan hukum kan, tapi ya janganlah kan gitu. Tapi kita sendiri yang mengkoreksi ini ya. Ada mahasiswa yang model seperti ini nggak pakai lah kita, gitu. Karena yang diserang bukan program, yang diserang bukan kebijakan, tapi orang per orangnya. Kita berhenti sejenak. 900 miliar dolar USD atau sekitar 16.000 triliun rupiah. Kebayang nggak seberapa banyak uang itu kalau ditumpuk? Itu estimasi kekayaan yang bocor dari Indonesia melalui under invoicing, under counting, transfer pricing, dan penyelundupan. Untuk konteks, 900 miliar dolar USD itu setara dengan lebih dari 3 kali APBN kita tahun ini. Ini bukan angka yang dibuat-buat, data dasarnya berasal dari PBB lewat mekanisme yang disebut mirror statistics, yaitu membandingkan apa yang Indonesia laporkan sebagai ekspor dan apa yang negara tujuan catat sebagai impor dari Indonesia. Selisihnya secara konsisten mencapai 50%. Artinya, setengah dari kekayaan yang kita ekspor tidak pernah tercatat, tidak pernah masuk ke kas negara, tidak pernah dirasakan rakyat. Presiden bahkan memberi contoh langsung dalam pidatonya. Katakanlah kita bisa bohong di pelabuhan Indonesia, kita bisa bohong di negara kita kirim 10.000 ton batu bara, kita hanya laporkan 5.000 ton. Bisa di Indonesia. Di sana tidak bisa, di sana dicatat. Itu terjadi pada kelapa sawit. Itu terjadi hampir semua komoditas. Itu adalah penipuan di atas kertas. Lebih spesifik lagi, selama 22 tahun, surplus perdagangan Indonesia mencapai 436 miliar dolar USD. Tapi yang mengalir keluar adalah 343 dolar USD yang benar-benar tinggal di Indonesia. Dari surplus 436 miliar dolar USD itu hanya 93 miliar dolar. Presiden menyebut fenomena ini sebagai outflow of national wealth. Beliau menambahkan bahwa ini bukan fenomena hari ini saja. Ini sudah berlangsung lama, bahkan sejak Orde Baru. Yang menurut saya pribadi, ini adalah budaya yang sudah mengakar dan sulit diberantas. Dan yang artinya, jika diberantas, akan memunculkan banyak musuh. Tidak heran ya, kenapa banyak serangan luar dan dalam ke presiden. Ini bukan krisis likuiditas, ini bukan kutukan sumber daya alam. Ini adalah kebocoran sistemik yang sudah diberikan terlalu lama oleh setiap pemerintahan sebelumnya. Dan sekarang akhirnya dihadapi secara langsung dan berani oleh Presiden Prabowo Subianto. Satu-satunya presiden yang berani dan gagah di podium terbuka menampar para pejabat, deep states, oligarki, oknum dengan kenyataan dan fakta. Inilah yang menjelaskan paradoks yang selama ini membingungkan banyak orang dan yang menjadi fokus presiden hingga beliau Dalam waktu 2-3 tahun sampah seluruh Indonesia akan kita selesaikan. Kita punya teknologi sekarang, teknologi untuk membersihkan sampah buatan kita sendiri, tidak terlalu mahal. Tidak usah kita beli teknologi yang terlalu mahal dari luar. Jadi ini tuh pabriknya Alduro guys, papan dan atap yang terbuat dari sampah saset. Nah di sini tuh sampah saset dikumpulin, dibersihin, dan dipotong-potong supaya jadi kecil-kecil. Lanjut bakalan dikeringin, dicetak jadi papan dan dipanasin gitu di oven sampai akhirnya bentuknya jadi atap dan papan kayak gini. Dan di sini sisa potongan-potongannya pun juga nggak bakalan dibuang, tapi bakalan diolah lagi dari awal guys. Beneran deh, menurut aku ini keren banget karena sebenarnya sampah saset itu adalah sampah yang paling susah buat didaur ulang guys. Tapi di sini semuanya bisa disulap jadi sekeren itu. Dan kalian harus lihat kualitasnya itu bagus banget sih. Tahan panas, gak ngeluarin partikel berbahaya, tahan air, tidak suara, dan juga yang paling penting ini harganya murah guys.
Adik-adik, kemarin kan demo nolak MBG. Gimana kalau MBG-nya di stop? Kenapa kamu nggak mau? Enak ya, jadi nggak mau ya? Ya. MBG-nya dilanjut apa enggak? Lanjut. Ya bilang sama Pak Prabowo. Mereka nggak suka sama Prabowo karena Prabowo ngerti. Hati-hati loh. Saya kasih peringatan mereka itu. Saya tahu siapa yang bayar demo, gue tahu itu. Kita swasembada pangan tidak ringan. Dalam sejarah Indonesia baru sekali kita swasembada pangan. Kita yakin kita swasembada pangan tidak hanya untuk 1 tahun, untuk seterusnya kita akan swasembada pangan. Saya ucapkan terima kasih bukan hanya kata-kata manis dalam acara ini. Benar-benar saya hormat sama mereka. Mereka lah yang membuat Indonesia swasembada pangan. Saya pernah masukin pakcoy sampai 5 auto 6 dapur. Alhamdulillah tadinya terbuka motor ya, motor gade-gadean macam bisa gade. Insya Allah di zaman Prabowo petani semuanya makmur. Tantangan nanam pakcoy itu kalau kemarau, aduh kerja keras. Malam saya sampai jam 12, jam 2 nyiram, airnya ngangkut dipikul-pikul. Dia pakcoy sampai bening dia super. Kos Luna Maya lah, tahun artis mah. Nanam tomat, nanam bakung, nanam cabai gede, cabai jablay, keriting. Sengaja tanaman-tanaman saya tuh disehat-sehatkan lah supaya masyarakat, anak-anak Indonesia tuh sehat-sehat lah. Harapan saya MBG itu terus maju dan sayurannya terus dibeli ke petani langsung. Dan insya Allah anu nganggur bisa gawe kayak gitu, jelema nganggur beren PHK di puncak main lagi bos pulang tani hayu. Ayo para pemuda jangan malu-malu, ayo bertani bareng-bareng. Tani itu sehat pikiran, sehat badan. Demi jaga moral bangsa, DPR setujui keputusan MUI untuk meninjak tegas pelaku LGBT. MUI mendesak pemerintah dan DPR agar menyusul regulasi yang lebih tegas terhadap pelaku LGBT. Pembahasan diarahkan pada upaya menghadirkan kepastian aturan serta menjawab aspirasi masyarakat. Isu ini menjadi bagian dari diskusi antara nilai sosial, keagamaan, dan kebijakan hukum di Indonesia. Presiden Prabowo baru aja bikin keputusan keren yang bakal bikin gempar dunia pendidikan tinggi kita. Gak tanggung-tanggung, 10 universitas medis dan sains baru bakal dibangun sekaligus di Indonesia. Dan mentornya gak main-main, kampus nomor 2 terbaik dunia. Penasaran? Yuk kita bahas. Nama kampusnya apa? Imperial College London. Kampus yang secara ranking global itu ada di atas Oxford dan Harvard, resmi digandeng buat ngerancang kurikulum sampai desain rumah sakit pendidikannya. Tapi tunggu dulu, jangan salah paham. Mereka bukan buka cabang di Indonesia. Skemanya itu strategic partnership. Artinya, profesor-profesor top London bakal turun langsung buat mentorin dosen-dosen kita. Langkah ini taktis banget buat ngejar ketertinggalan jumlah dokter kita. Terus nanti apakah fasilitasnya bisa merata ke daerah nggak? Atau cuma dinikmati segelintir elit? Menurut kalian, proyek ambisius ini bakal berhasil total atau cuma jadi proyek mercusuar? Komen di bawah, kita kawal bareng.